Wali ya atau wali Allah ini bukanlah orang yang mengklaim dirinya sebagai wali, bukan. Apalagi didasarkan dengan kesaktiannya. Nah, kalau orang itu sakti, terkadang ya sebagian kita mengatakan dia wali. Wali bisa terbang. Jadi barometer seorang wali itu adalah dengan kesaktiannya. Nah, ini kesalahan yang fatal. Kenapa saya katakan demikian? Sebab dukun juga sakti. Jadi barometernya adalah wali Allah itu adalah seseorang yang beriman dan bertakwa yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Inilah yang dimaksud dengan wali. Dan wali tidak harus dia itu menjadi seorang guru. Wali tidak harus dia itu seorang kiai atau habib dan yang lainnya. Tidak. Barometernya adalah ketika seseorang itu dia bertakwa, dia beriman, dia mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, lalu kemudian meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ya, ketika Laits mengatakan, seandainya engkau melihat seseorang itu dia berjalan di atas air, maka kalian jangan percaya kepadanya. Ini kata Laits. Lalu kemudian Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan, oh Laits mah kurang. Laits kurang ya. Bahkan kata Imam Syafi'i, seandainya engkau melihat orang itu terbang di atas udara, kalian sekali-kali jangan percaya kepadanya sebelum perkara tersebut engkau timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada kesempatan ini kita membahas bab yang ke-11, yaitu tentang mujahadah ya. Kita langsung saja kepada hadisnya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang padanya. Tidak ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik kecuali dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku masih tetap mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia pergunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Jika ia memohon kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika ia berlindung kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Kita lanjut saja dulu kepada hadis yang kedua, lalu kemudian kita jelaskan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan yang difirmankan oleh Tuhannya Azza wa Jal. Ia berfirman, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat padanya satu hasta. Dan apabila ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dua-duanya ya sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis yang kedua ini sering sekali kita dengarkan dari guru-guru kita dan alhamdulillah juga sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Namun di sini yang perlu kita ketahui adalah wali Allah ini bukan orang yang mengklaim dirinya sebagai wali. Apalagi didasarkan dengan kesaktiannya. Nah, kalau orang itu sakti, terkadang ya sebagian kita mengatakan dia wali.
wali bisa terbang. Jadi barometer seorang wali itu adalah dengan kesaktiannya. Nah, ini kesalahan yang fatal. Kenapa saya katakan demikian? Sebab dukun juga sakti. Sebenarnya yang jadi barometer kewalian seseorang itu adalah apakah dia bertakwa atau tidak. Itu inti namanya. Nah, sebagaimana ya yang disebutkan di surah Yunus, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ini kata kuncinya ya. Wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Mereka tidak takut, mereka tidak bersedih. Itulah wali Allah. Jadi barometernya adalah wali Allah itu adalah seseorang yang beriman dan bertakwa, yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Inilah yang dimaksud dengan wali. Dan wali tidak harus dia itu menjadi seorang guru. Wali tidak harus dia itu seorang kiai atau habib dan yang lainnya. Tidak. Barometernya adalah ketika seseorang itu dia bertakwa, dia beriman, dia mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, lalu kemudian meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Bahkan ketika ada seseorang, orang yang beriman dan bertakwa, dia sedikit melakukan sunnah, akan tetapi dia tidak melakukan perkara bid'ah, dia menjauhi kezoliman, dia tidak menzolimi saudaranya. Itu yang dimaksud dengan wali. Sekali lagi ya, barometer kewalian seseorang itu bukan terletak dari kesaktiannya, akan tetapi lihat apakah dia beriman dan bertakwa. Kalau terletak dari kesaktian, ini perlu dipertanyakan. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ya, ketika Laits mengatakan, seandainya engkau melihat seseorang itu dia berjalan di atas air, maka kalian jangan percaya kepadanya. Ini kata Laits. Lalu kemudian Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan, oh Laits mah kurang. Laits kurang ya. Bahkan kata Imam Syafi'i, seandainya engkau melihat orang itu terbang di atas udara, kalian sekali-kali jangan percaya kepadanya sebelum perkara tersebut engkau timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah dia barometer daripada kewalian seseorang. Jadi jangan ngada-ngada ya, jangan ngaku-ngaku wali. Kalau ucapannya masih kasar, kalau masih mengamalkan hadis-hadis palsu dan yang lainnya, itu tidak cocok disebut wali. Lalu kemudian ketika seseorang itu sudah menjadi kekasih Allah, sudah menjadi wali Allah, maka Allah akan selalu mengarahkan 4 anggota tubuhnya ini. Matanya ya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tangannya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Begitu juga dengan kakinya, pendengarannya ya. Pendengarannya dia hanya mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya dia melangkah kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya yang disebut dengan wali Allah atau kekasih Allah. Mudah-mudahannya ini ada manfaatnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya. Yang pertama yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan atau waktu luang. Betul sekali ya. Terkadang banyak di antara kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak punya waktu untuk datang ke majelis ilmu. Dia tidak punya waktu untuk membeli buku lalu kemudian membaca buku-buku agama. Dia tidak punya waktu untuk memahami syariat-syariat Islam. Nah, ini orang yang tertipu ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada orang yang diberikan nikmat kesempatan,
nikmat waktu luang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan rasa sakit. Sehingga dengan sakitnya dia tidak bisa datang ke majelis ilmu. Dengan sakitnya dia tidak bisa baca buku-buku agama dan yang lain. Oleh karenanya ketika kita mempunyai dua nikmat ini, kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan. Maka kita jaga dengan sebaik-baiknya minimal dua nikmat ini. Sehingga orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan kesehatannya untuk melakukan sesuatu yang baik dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Giatlah menunaikan amalan yang bermanfaat bagimu. Mohonlah bantuan kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Jika tertimpa sesuatu padamu, jangan mengucapkan seandainya saya berbuat begini akan terjadi begini dan begitu. Tetapi ucapkanlah apa yang telah ditentukan dan dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Karena sesungguhnya kata seandainya, nah ini kata seandainya ini membuka perbuatan tipu daya setan. Kita bahas satu-satu ya. Nah, seorang mukmin yang kuat ini maksudnya adalah yang kuat imannya. Nah, lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah imannya. Begitu juga dengan yang lainnya. Contohnya, ada orang yang miskin dengan orang yang kaya. Yang kaya alhamdulillah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia penuhi hak-hak hartanya. Ini jauh lebih dicintai Allah. Lalu kemudian, bukan berarti yang miskin tidak dicintai oleh Allah. Bagaimana kalau yang miskin ini dia bersabar atas apa yang menimpa dirinya. Lalu kemudian dia tetap berusaha, tetap dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya adalah kalimat yang sering kita ucapkan, baik itu kita sadari atau tidak disadari. Padahal kata-kata ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata apakah itu? Kata seandainya. Seandainya begini, begini, pasti begini. Kalau sesuatu sudah terjadi dalam diri kita, padahal kita sudah rencanakan ini misalnya, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, di luar dari keinginan kita. Maka banyak di antara kita mengatakan, coba dulu kalau saya begini, begini, dan begini. Padahal kata-kata ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita mengatakan apa? Apa yang telah ditentukan dan dikehendaki Allah pasti terjadi. Jangan kita mengatakan seandainya. Sebab kata-kata seandainya ini membuka, apa yang dibuka? Perbuatan tipu daya setan. Tetapi faktanya sering sekali ya kita mengatakan demikian. Seandainya kamu begini, seandainya saya begini. Kalau sesuatu itu sudah terjadi dalam diri kita ya, sering sekali kita mengatakan demikian. Nah, sikap inilah yang tidak dibenarkan. Padahal tugas kita hanya berusaha, berikhtiar, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu tertutup atau dikelilingi dengan berbagai kesenangan dan surga itu tertutup dengan berbagai hal yang dibenci. Betul sekali. Neraka itu adalah sesuatu yang dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Contohnya apa? Maksiat. Termasuk apa? Termasuk berzina, ya. Tidak sholat, ngegibah. Ini sebenarnya sesuatu yang dikelilingi oleh neraka. Itu gampang bagi kita untuk melakukan hal demikian. Akan tetapi sesuatu yang dikelilingi oleh surga sangat berat. Sangat ditentangi oleh hawa nafsu kita.
Coba bayangin ya, kita tengah malam, sangat sedikit di antara kita yang bangun di tengah malam untuk sholat tahajud tersebut. Kita disuruh untuk berinfak di waktu yang sempit, sangat sedikit bagi kita untuk melakukan hal demikian. Oleh karenanya kan Rasulullah bersabda, surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Sedangkan neraka sebaliknya. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk pergi melihat surga. Lalu kemudian setelah malaikat ini melihat dan menghadap kepada Allah, dia katakan, saya yakin semua hambamu akan masuk surga, katanya. Lalu kemudian malaikat disuruh kembali untuk melihat surga. Dan malaikat kembali lagi menghadap Allah dan dia katakan, justru sekarang saya yakin tidak ada di antara hambamu yang masuk surga. Lalu kemudian malaikat ini diperintahkan untuk melihat neraka. Apa kata malaikat? Tidak ada dari hambamu yang masuk neraka. Lalu kemudian malaikat ini disuruh kembali untuk melihat neraka. Setelah dilihat kembali, lalu malaikat berkata, saya yakin semua hambamu akan masuk neraka. Karena apa? Yaitu dia. Karena surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Sedangkan neraka hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sendalnya. Dan begitu juga neraka seperti itu. Ya. Tali sendal di sini maksudnya adalah bahasa kiasan saja. Ya, sebab apa? Terkadang satu amalan sederhana. Nah, terkadang itu yang membuat orang itu masuk surga. Justru sebaliknya juga, ada perbuatan yang sederhana yang menurut manusia, tetapi justru itu yang membuat mereka masuk neraka. Apa contoh yang sederhana itu? Ketika seseorang menyingkirkan dahan atau memotong dahan yang menghalangi orang ya untuk lalu lalang di jalan tersebut, maka dia masuk surga gara-gara itu. Atau ketika orang misalkan menyingkirkan duri di jalanan, bisa jadi hal itu yang membuat dia masuk surga. Begitu juga yang dikisahkan seorang pelacur ya yang memberikan minum seekor anjing. Nah dengan itu dia masuk surga. Justru sebaliknya, ada perbuatan yang menurut orang itu sederhana, tetapi justru itu yang membuat dia masuk neraka. Nah, kita ambillah contoh yang tadi, misalkannya ada orang yang menanam bunga, lalu kemudian dibiarkan bunganya ini menghalangi orang jalan lewat di jalan raya, dibiarkan begitu saja. Nah, itu bisa jadi itu yang membuat dia masuk neraka. Dari segi perkataan ini bisa jadi satu perkataan bisa membuat orang masuk surga, satu perkataan bisa membuat orang masuk neraka. Yang maksudnya dengan tali sendal tersebut. Dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pembantu Rasulullah SAW, dan termasuk dari ahlu suffah ya radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Kemudian aku menyediakan air wudhu dan kepentingan beliau yang lain. Lalu beliau bersabda, mintalah sesuatu kepadaku. Kemudian aku menjawab, aku berharap agar bisa bersamamu di surga. Beliau bersabda, adakah permintaan yang lain? Kata beliau. Dia menjawab, tidak ada ya Rasulullah, hanya itu saja. Lalu kemudian beliau bersabda, bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu itu dengan banyak bersujud. Banyak bersujud di sini adalah sholat. Tidak hanya sholat wajib. Ya. Kita disuruh untuk memperbanyak bersujud, artinya bukan sholat yang 5 waktu saja. Bahkan melakukan sholat-sholat yang sunnah, ya, yang rawatib, dan sholat-sholat sunnah yang lain seperti tahajud, ya, dan yang lainnya. Begitu juga dengan perkataan para ulama, maksudnya di sini juga selain daripada itu, ya, kita mengerjakan sunnah-sunnah yang dipraktikkan, yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahannya kita bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Hadis selanjutnya yaitu dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, setelah turun ayat yang memerintahkan kami sedekah, kami
memanggul harta sedekah kami. Ada seorang datang dengan membawa harta sedekah yang sangat banyak. Kemudian orang-orang munafik berkata, orang itu sedekah karena riya. Kemudian datang orang lain yang bersedekah 1 sa'. Kemudian orang munafik itu berkata, sungguh Allah tidak membutuhkan harta 1 sa' tersebut. Kemudian turunlah firman Allah di dalam surah At-Taubah itu ya. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Yang pada intinya adalah di mata orang munafik seakan-akan kita ini nggak ada benernya. Kita mau sedekah banyak dibilang riya, kita mau sedekah sedikit dibilang sedekah kita nggak akan diterima. Orang-orang berperang dihasut dan yang lainnya. Itulah kerjaannya orang munafik. Bahayanya orang munafik. Karena bahayanya orang munafik ini, makanya mereka berada di neraka yang paling bawah, di keraknya api neraka. Dibandingkan dengan orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena orang kafir sudah jelas menampakkan kekafirannya. Sedangkan orang munafik, di depan dia mengatakan beriman, tapi di belakang berbeda dari apa yang dia ucapkan. Itulah orang munafik ya. Jadi cara menghadapi orang munafik ini, lanjutkan saja melakukan perbuatan yang baik. Nanti lama-lama lidahnya juga bakal nanti ya, capek dia nantinya. Begitu ya. Nah, demikian pula sebaik-baiknya kita pasti ada yang tidak suka. Itu intinya. Sebaik-baik apapun yang kita lakukan itu ada saja orang yang tidak suka kepada kita. Termasuk menyampaikan risalah. Kita menyampaikan misalkan menyampaikan hadis, pasti ada yang tidak suka. Kita menyampaikan agama yang benar, yang sesuai dengan dalil, pemahaman para sahabat, pasti banyak yang tidak suka. Rasulullah saja yang sudah jelas-jelas ya dijamin masuk surga, dosa-dosa sudah diampuni, banyak yang tidak suka kepada beliau. Apalagi kita ini orang-orang kecil ini. Ya begitulah. Kita lanjut kepada hadis yang terakhir dari Sa'id bin Abdul Aziz dan Rabi'ah bin Yazid dan Abu Idris Al-Khawlani dan dari Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan apa yang difirmankan oleh Allah. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Kita bahas satu-satu ya, karena ini hadisnya panjang. Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Aku jadikan kezaliman itu haram atas diriku. Artinya Allah sama sekali sedikit pun tidak akan pernah menzalimi kita. Kalau kita berbuat kebaikan, misalkan sebiji zarrah, sebiji sawi, bahkan sedikit kebaikan itu yang kita lakukan, Allah akan memberikan ganjarannya nanti di akhirat. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita melakukan kemaksiatan walaupun sedikit, maka Allah akan balas nanti di akhirat. Allah akan balas kalau misalkan tidak di dunia, pasti nanti di akhirat akan ditampakkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah mengharamkan kezaliman atas diri manusia tersebut, sesama manusia. Tidak boleh menzalimi saudara kita. Terkadang yang kita anggap itu remeh, padahal itu menzalimi. Mengganggu juga termasuk menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua selalu berbuat dosa, baik pada malam hari ataupun siang hari. Dan aku adalah zat yang mengampuni segala dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian semua. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengikrarkan dirinya bahwa Dia Maha Penerima Taubat. Oleh karenanya, jangan kita sia-siakan hidup kita ini. Jangan sia-siakan kesempatan kita ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Saya yakin semua pasti melakukan yang namanya dosa ini. Pasti pernah melakukan kemaksiatan. Baik itu kemaksiatan dalam bentuknya kecil
ataupun kemaksiatan yang terbesar. Bahkan orang-orang yang menyekutukan Allah pun sebelum dia nyawanya itu dicabut oleh Allah, lalu kemudian dia bertaubat, bahkan sehari atau setengah hari sebelum dia meninggal itu dia bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah ya Allah, Allah Maha Pengampun. Oleh karenanya jangan malu ya. Jangan malu bertaubat, jangan malu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita benar-benar bertaubat, kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita lanjutkan. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak akan dapat berbuat sesuatu yang merugikanku atau menguntungkanku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir, manusia dan jin, mereka bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir, manusia dan jin, mereka berhati jahat, seperti orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya. Jadi apapun sebenarnya yang kita lakukan di dunia ini, mau jadi orang yang paling jahat, mau orang yang paling soleh, itu tidak akan mengurangi keesaan Allah. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tidak akan menambah kekuasaan Allah. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, sebenarnya itu akan kembali pada diri kita. Kalau kita senantiasa melakukan ketaatan, kita akan mendapatkan buahnya nanti di akhirat. Kalau orang senantiasa melakukan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan siksanya nanti di akhirat. Jadi semuanya akan kembali ke diri kita. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah ya. Mau kita taat atau tidak, Allah tetap maha kuasa. Allah tetap maha besar. Sesuai dengan sifat-sifatnya ya. Sekali lagi, bagaimanapun ya keadaan kita, apapun yang kita lakukan, kita mau jadi apa, nggak ngaruh ya di hadapan Allah. Padahal itu semua akan kembali pada diri kita sendiri. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir, manusia dan jin, mereka berada di satu tempat, kemudian mereka memohon kepadaku semua, niscaya aku kabulkan permohonan masing-masing. Dan apa yang berada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti halnya sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam samudera yang luas. Bayangin, semua orang, dari orang yang pertama dulu sampai sekarang, baik itu dari kalangan jin dan manusia, mereka semuanya minta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan permintaan mereka dan tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Kalaupun kurang, ibaratnya apa? Diibaratkannya di sini. Kita menyelupkan jarum ya yang seluas samudera tersebut, lalu kemudian kita celupkan jarum, kita angkat jarum tersebut, kan netes tuh ya satu tetes itu. Itulah yang berkurang. Padahal pada hakikatnya sama sekali tidak berkurang. Nggak ngaruh sedikit pun. Jangankan seluas samudera, satu gelas saja kita tancap, kita masukkan jarum, lalu kemudian kita angkat, kita pindahin ke apalah ya, ke satu wadah jarum tersebut, lalu kemudian yang satu netes itu, maka air yang ada di gelas ini tidak sedikit pun berkurang. Apalagi dengan luasnya samudera. Itu kekuasaan Allah. Maka jangan bosan-bosannya untuk minta kepada Allah. Minta yang banyak. Jangan sombong. Ada orang katanya tidak pernah minta kepada Allah. Itu orang yang sombong, orang demikian. Kita lanjut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal perbuatanmu. Aku mencatat semuanya, kemudian aku akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, hendaklah tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Masya Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jadi semua apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjarannya. Begitu juga dengan apa yang kita terima selama kita hidup di dunia ini. Ada kebaikan misalkan kita terima hari ini, kita katakan alhamdulillah. Lalu kemudian apabila kita mendapatkan sebaliknya, dengan sekali-kali salahkan Allah. Yang disalahkan itu adalah manusia, bukan Tuhan. Karena manusia tersebut sendiri yang membuat kesalahan, bukan Allah ya.
Bukan Allah yang ditanya, tapi manusialah yang ditanya. Itulah hadis yang terakhir. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang salahnya datang dari saya pribadi, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.